Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 4, Siluman. Ini lebih mudah dari yang aku kira. Liu Yuan menggaruk pipinya sambil menatap jasad siluman kelinci itu, ia tewas. Hanya dalam sekali serangan saja. Liu Yuan awalnya berniat untuk sedikit bermain dengan kelinci itu tapi tidak menduga ia langsung mati dalam sekali. Tebasan pisaunya. Liu Yuan menghampiri jasad kelinci itu, berniat untuk membawanya saat tiba-tiba ada suara di balik semak-semak. Dahi Liu Yuan mengerut tetapi ia meningkatkan kewaspadaannya. Dari semak-semak itu tiba-tiba muncul dua kelinci bertanduk yang lain. Bagus. Sepertinya buruan pertamaku hari ini tidak terlalu buruk. Liu Yuan tertawa kecil, bersiap untuk menghabisi kelinci yang tersisa. Tanpa aba-aba kelinci itu langsung menyerang Liu Yuan, ia melompat cepat ke arah lawannya seperti anak panah yang terlepas. Liu Yuan segera menghindari dua serudukan kelinci itu dengan mudah. Hanya karena serangan mereka gagal bukan berarti kelinci itu langsung berhenti menyerang. Ketika kakinya mendarat di tanah kelinci tersebut langsung berbalik dan melompat kembali. Liu Yuan sekali lagi menghindar tapi kali ini ia juga mengayunkan pisaunya. Salah satu kelinci tak bisa menghindari serangan itu karena ia berada di udara. Pisau Liu Yuan yang telah dialiri Gi segera memisahkan kepala dan tubuhnya. Satu kelinci yang tersisa tampak kaget rekannya terbunuh. Nafsu membunuhnya seketika menghilang. Ia berbalik dan hendak mencoba kabur namun Liu Yuan tidak membiarkannya begitu saja. Liu Yuan melemparkan pisaunya yang tepat mengenai leher kelinci itu. Kelinci tanduk tersebut seketika tewas. Liu Yuan mengatur nafasnya karena Gi yang dimilikinya sudah habis tak tersisa. Hanya melawan 3 kelinci saja giku sudah habis. Liu Yuan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar harus meningkatkan kapasitas Ginya terlebih dahulu. Liu Yuan benar-benar mengandalkan Gi pada saat berburu sementara untuk mengandalkan kekuatan fisik, kulitnya saja tidak lebih seperti tulang berbalut kulit. Liu Yuan kemudian mengambil sesuatu dari jasad kelinci itu. Sebuah benda berwarna kemerahan yang sering disebut permata siluman. Karena usianya yang masih muda, kelinci itu hanya mengeluarkan permata siluman berukuran batu kecil. Liu Yuan menyimpannya di balik jubah untuk digunakan nanti sementara untuk jasadnya. Liu Yuan tetap membawanya ke padang rumput untuk dijadikan santapan makanannya. Daging siluman mempunyai manfaat tersendiri salah satunya untuk meningkatkan kualitas otot sehingga Liu Yuan tetap membutuhkannya untuk perkembangan fisiknya nanti. Selama beberapa hari selanjutnya Liu Yuan kemudian memburu siluman tanpa henti. Siluman yang ia incar merupakan siluman di bawah 10 tahun. Dengan kekuatannya yang sekarang Liu Yuan hanya bisa membunuh 2 atau 3 siluman setiap harinya. Permata siluman yang Liu Yuan dapatkan langsung ia serap ke dalam tubuhnya. Kini jumlah Gi yang bisa ia tampung di tubuhnya sekitar 8 benang Gi. Liu Yuan merasa puas dengan hal itu. Selain daging, ia juga mengambil buah-buahan serta sayuran yang ia temukan di hutan sebagai penyeimbang gizi. Liu Yuan terus berlatih agar dirinya bisa lebih kuat dengan cepat. Sial. Kenapa dia bisa ada di sini? Liu Yuan mengumpat berulang kali saat menemukan babi hutan dalam pemburuannya. Ia tidak masalah jika itu babi hutan biasa namun binatang di belakangnya sudah jadi seekor siluman. Ukuran tubuhnya seukuran gajah dewasa. Ia merupakan siluman yang usianya sudah mencapai puluhan tahun. Dengan kekuatannya, Liu Yuan jelas bukan tandingannya sehingga ketika ia bertemu dengan babi hutan tersebut hanya satu cara untuk menghadapinya yaitu lari. Celakanya babi hutan itu cepat menyadari keberadaannya bahkan sebelum Liu Yuan menemukannya.
Kini Liu Yuan hanya bisa mengumpat berulang kali sambil terus dikejar. Liu Yuan menoleh ke belakang sesekali waktu, ia berkeringat dingin karena babi hutan itu seperti tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Liu Yuan berlari ke sembarang arah, yang ia pikirkan saat ini hanyalah satu, yaitu menyelamatkan nyawanya. Nafas Liu Yuan mulai memburu, gi yang dimilikinya mulai menipis sementara tidak ada tanda-tanda babi hutan itu akan berhenti mengejarnya. Liu Yuan bisa melihat bagaimana babi hutan itu begitu beringas mengejarnya. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya bergetar serta beberapa pohon tumbang karena menghalangi langkah babi hutan itu. Saat Liu Yuan berpikir dirinya harus menghadapi siluman itu, tiba-tiba babi hutan tersebut berhenti melangkah. Liu Yuan terkejut lalu membalikkan badannya. Ia bisa melihat babi hutan itu masih ingin mengejarnya, namun ada sesuatu yang memaksanya harus berhenti maju. Babi hutan itu memandang Liu Yuan penuh kebencian, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa pasrah lalu berbalik dan pergi. Apa mungkin ada siluman lain yang berkuasa di kawasan ini? Gumam Liu Yuan sambil melihat babi hutan itu semakin menjauh. Biasanya siluman tertentu memang mempunyai kawasannya tersendiri, ia tidak segan-segan akan menyerang siapapun yang masuk ke dalam daerahnya. Liu Yuan memang bergerak ke pedalaman hutan saat dikejar tadi. Ia sadar jika di daerah ini kemungkinan besar dirinya akan bertemu siluman yang jauh lebih berbahaya dibandingkan babi hutan tadi. Liu Yuan tidak bisa langsung balik karena khawatir babi hutan itu masih menunggunya. Ia memilih untuk melangkah lebih dalam hutan itu, tetapi kali ini menyembunyikan hawa keberadaannya agar tidak ada binatang manapun yang bisa menyadarinya. Baru beberapa meter Liu Yuan bergerak, ia sudah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah rumput perak yang sedikit bersinar menarik perhatian mata Liu Yuan. Ia langsung turun dan mendekat. Ketika melihatnya lebih jelas, wajah Liu Yuan seketika menjadi cerah. Tanaman rumput perak, ternyata ia tumbuh di sini juga. Liu Yuan berkata dengan cukup antusias. Rumput perak adalah salah satu tanaman berharga yang biasa dimanfaatkan oleh seorang kultivator. Setahunya rumput perak berkhasiat untuk meningkatkan kualitas tulang jika dibuat menjadi pil. Meski tidak termasuk tanaman langka, namun rumput perak tetap memiliki harga di pasaran, apalagi di mata kultivator belia seperti Liu Yuan. Tanaman seperti itu dibutuhkan untuk perkembangannya. Liu Yuan tanpa ragu langsung mengambil rumput perak itu, baru ia merasa senang dirinya sudah dikejutkan kembali dengan sesuatu yang ia temukan tak jauh dari rumput perak tadi, sebuah ginseng berwarna kemerahan. Ginseng darah. Liu Yuan langsung tersentak kaget ketika mengetahui kualitas tanaman tersebut. Dilihat dari luarnya, ginseng itu sudah berusia ratusan tahun. Ginseng darah mempunyai khasiat untuk meningkatkan kualitas darah seorang kultivator. Liu Yuan kemudian menyadari ternyata di daerah ini ada banyak tanaman berharga yang tumbuh. Mata Liu Yuan melebar serta diliputi keantusiasan. Jika seperti ini, maka pertumbuhannya menjadi seorang kultivator bisa lebih cepat dari yang ia bayangkan. Liu Yuan berencana mengambil beberapa tanaman itu saat tiba-tiba ia mendengar ada suara langkah kaki yang sedang menuju ke arahnya. Liu Yuan tidak ingin mengambil resiko, ia langsung melompat ke dahan pohon untuk bersembunyi. Ini Liu Yuan kesulitan berkata-kata ketika seekor siluman serigala berbulu biru muncul di balik pepohonan. Ukuran serigala itu jauh lebih besar dari babi hutan tadi. Setidaknya 2 kali lipat dari ukurannya. Liu Yuan menelan ludah, kini ia mengerti kenapa babi hutan tadi enggan ke daerah ini. Jika dilihat dari fisiknya, Liu Yuan menebak siluman serigala itu sudah berusia kisaran ratusan tahun. Episode 5. Mata Bulan. Liu Yuan tidak bisa lebih lama di sana sehingga ia segera meninggalkan tempat itu, khawatir siluman serigala tadi menyadari keberadaannya.
Jika siluman itu mengejar, meski mempunyai gigi sekalipun Liu Yuan tetap akan tertangkap. Liu Yuan pergi sebelum sang serigala melihatnya. Dalam perjalanan pulang ke padang rumput, Liu Yuan melihat ada banyak tanaman berharga yang ia lewatkan saat dikejar babi hutan tadi, terutama rumput perak yang ternyata tumbuh cukup melimpah di sana, mungkin karena panik ia jadi tidak memperhatikan sekitarnya. Liu Yuan tersenyum puas memanen tanaman-tanaman itu, dengan bahan-bahan yang ada ia setidaknya bisa membuat beberapa pil. Liu Yuan mempercepat pergerakannya. Sebelum babi hutan tadi menyadarinya, saat matahari hendak tenggelam ia akhirnya tiba di padang rumput. Ini jauh lebih dari cukup. Liu Yuan tersenyum lebar saat menumpahkan semua rumput perak yang ia dapatkan ke tanah. Dirinya sudah tidak sabar untuk segera mengolah mereka. Untungnya tubuh anak bernama Wu Mingsa ini memiliki unsur api, aku bisa membuat pil. Tanpa tungku, Liu Yuan pernah mempelajari ilmu alkemis di kehidupan pertama sehingga bisa membuat pil sampai ke tingkatan tertentu. Liu Yuan menemukan dantian milik Wu Mingsa mempunyai dua unsur yaitu api dan es. Elemen api adalah yang paling dibutuhkan bagi seorang alkemis seperti dirinya. Pada umumnya seorang kultivator memang bisa menggunakan berbagai jenis elemen yang ada di dunia, mengendalikan mereka seperti bagian dari tubuhnya. Di dunia bela diri, kultivator dianggap berbakat atau tidaknya justru dilihat dari jumlah unsur elemen yang mereka miliki. Misalnya seseorang dikatakan mempunyai bakat biasa saja jika punya satu atau dua unsur, sedangkan mereka yang memiliki 3-5 unsur sudah dikatakan jenius. Hanya kultivator langka yang mempunyai lebih dari 5 unsur. Dulu Liu Yuan memiliki 8 unsur elemen. Meski unsur elemen sangat dipandang, namun Liu Yuan yang mengetahui dunia kultivator sesungguhnya menyadari bahwa itu bukanlah segalanya. Lagi pula ada banyak teknik bela diri yang bisa dikembangkan selain keahlian mengendalikan elemen. Liu Yuan menarik nafas yang dalam sebelum mengalirkan Qi ke telapak tangannya lalu merubahnya menjadi energi. Tak lama kemudian sebuah api hijau muncul di atas telapak tangan Liu Yuan. Ia kemudian mengambil beberapa tanaman rumput perak yang sudah didapatkan sebelum dimasukkan ke dalam api tersebut. Rumput perak yang sudah dimasukkan ke dalam api kemudian berubah menjadi cairan. Beberapa menit berikutnya cairan itu menyatu dan memadat hingga akhirnya membentuk bulatan pil keperakan. Liu Yuan tersenyum lebar saat melihat pil itu. Meski berada di tubuh yang berbeda, kemampuannya alkemisnya masih sama tingginya seperti dulu. Liu Yuan langsung menelan pil buatannya tersebut. Ia segera mengambil posisi duduk bersila lalu mulai menyerap khasiatnya. Penyerapan itu membutuhkan waktu hampir 2 jam sebelum Liu Yuan membuka matanya kembali. Mengonsumsi pil rumput perak memang keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tulang seorang kultivator. Liu Yuan merasakan kekuatan fisiknya bertambah sesudah memakan pil tersebut. Meski tidak meningkat secara signifikan, namun tetap saja pertumbuhannya dikategorikan sangat cepat bagi seorang kultivator seperti dirinya. Liu Yuan kembali membuat pil yang bahan-bahannya berdasarkan rumput perak tersebut. Ia tidak cukup puas mengonsumsi hanya dengan 1 pil saja. Jika ada banyak tanaman berharga di sini, mungkin perkembanganku bisa lebih cepat dari yang aku perkirakan. Ini benar-benar kabar yang bagus. Liu Yuan menatap tanaman rumput perak itu sambil mengelus dagunya. Awalnya Liu Yuan berencana untuk mengembangkan fisik Wu Mingsa ini sampai ke tingkat manusia normal pada umumnya. Setidaknya tidak sampai sekurus ini. Mulanya Liu Yuan tidak berencana untuk menguatkan fisik kecuali dengan latihan fisik biasa, tapi setelah melihat ada banyak tanaman berharga terutama rumput perak, sepertinya keputusannya mulai berubah. Malam hari itu Liu Yuan tidak tidur, ia menghabiskan waktunya untuk menyerap beberapa pil rumput perak yang dia buat. Tidak ada cara lain.
Aku harus kembali ke tempat hutan tadi dan mengambil banyak tanaman rumput perak yang ada di sana. Saat hari sudah terang, Liu Yuan baru bangkit dari posisi duduknya sesudah menyerap pil rumput perak yang terakhir. Semua tanaman rumput perak yang ia kumpulkan sudah habis dalam waktu semalam. Liu Yuan merasakan kemampuan fisiknya berkembang begitu pesat. Liu Yuan kemudian pergi ke tempat di mana ia habis dikejar babi hutan sebelumnya. Namun kali ini dirinya lebih berhati-hati serta menyembunyikan hawa keberadaannya agar tidak ketahuan oleh siluman tersebut. Liu Yuan bergerak melompati dahan-dahan pohon. Ia merasa puas ketika lompatannya jadi lebih tinggi dari biasanya. Sesudah kualitas tulangnya ditingkatkan. Meski masih mengandalkan gi dalam berlari dan melompat, Liu Yuan yakin selama terus mengonsumsi pil rumput perak, kemampuan fisiknya bisa terus meningkat lebih dari ini. Jadi ini yang dimaksud mata bulan. Liu Yuan menatap dirinya di sebuah pantulan kubangan air yang ada di hutan. Mata Liu Yuan telah berubah warna menjadi ungu dan sedikit bersinar di dalam kegelapan. Mata bercahaya keunguan itu disebut sebagai mata bulan. Mata bulan bukanlah sebuah jurus yang bisa digunakan oleh seorang kultivator melainkan ia tercipta karena Liu Yuan mempunyai garis keturunan dari klan Wuming. Dari ingatan Wuming Sa yang baru masuk ke ingatan Liu Yuan beberapa detik lalu, diketahui bahwa klan Wuming bukanlah klan sembarangan. Klan Wuming mempunyai teknik mata yang diwariskan pada setiap keturunan-keturunan mereka bahkan menjadi ciri khas klan Wuming tersebut. Teknik mata itu disebut sebagai mata bulan. Mata bulan bisa bangkit ketika keturunan klan Wuming mempunyai tekad untuk bertarung. Liu Yuan tanpa sengaja mengaktifkan mata itu saat dirinya bertarung dengan seekor siluman kera yang berusia belasan tahun. Siluman kera itu berusaha mencoba untuk menyerang Liu Yuan ketika sedang mencari rumput perak. Liu Yuan tidak punya pilihan selain menghadapinya karena jika berlari kera itu jauh lebih gesit dari pergerakannya. Menghadapi siluman berusia belasan tahun adalah hal yang sulit bagi kekuatan Liu Yuan saat ini. Dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapinya dengan mengandalkan pisau yang ia punya. Saat bertarung tersebut Liu Yuan membangkitkan mata bulan tanpa sadar. Ia bisa melihat pergerakan kera itu jadi lebih lambat dari sudut pandangnya sehingga Liu Yuan bisa membunuhnya dengan cepat. Tidak hanya bisa melihat pergerakan musuh dengan lebih baik tetapi mata ini juga bisa melihat pergerakan 3 detik masa depan lawannya. Liu Yuan berdecak kagum, jelas mata bulan membuatnya terkejut sekaligus takjub. Di sepanjang kehidupan sebelumnya, meski sudah menjadi kultivator kuat Liu Yuan tidak punya teknik mata seperti ini. Alasannya cukup sederhana karena keluarga Liu bukanlah sesuatu seperti klan Wuming yang memiliki teknik mata yang diwariskan secara garis darah. Liu Yuan jadi berpikir bahwa kebinasaan klan Wuming tidaklah sesederhana yang ia pikirkan selama ini. Mata bulan jelas bukan teknik mata biasa, siapapun yang bisa menggunakannya bisa jadi kultivator yang cukup disegani di dunia bela diri. Liu Yuan menatap jasad siluman kera yang baru saja ia lawan sebelum mengambil permatanya. Ukurannya cukup lebih besar dari yang ia dapat biasanya. Melawan siluman kera itu membuat Liu Yuan menyadari, selain serigala biru dan babi hutan yang harus ia perhatikan ternyata masih banyak siluman yang harus dia waspadai di hutan ini. Episode 6. Kultivasi Raja Bayangan. 3 bulan berlalu Liu Yuan sudah tampak biasa hidup di hutan ini. Ia telah membangun sebuah gubuk di padang rumput dekat danau dari kayu yang ia tebang di sekitarnya sebagai tempat tinggal. Sementara gubuk buatannya itu tidak bisa dikatakan mewah tetapi setidaknya cukup nyaman untuk ditinggali terutama bisa terhindar dari panas terik dan kehujanan. Kini tubuh Liu Yuan sudah sangat berubah dalam 3 bulan terakhir. Fisiknya tampak berisi bahkan sedikit berotot karena Liu Yuan terus melatih tubuhnya dengan giat.
Selain memakan pil rumput perak dan beberapa jenis pil lainnya dengan rutin, ia juga mengonsumsi daging siluman untuk meningkatkan kualitas otot-ototnya. Kurasa meningkatkan kultivasiku sekarang tidak buruk juga. Liu Yuan merasa tubuhnya sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Di dalam dunia kultivator, kekuatan seorang dibagi menjadi beberapa tingkatan ranah sesuai dengan ukuran kekuatan yang mereka dimiliki. Ranah pertama kultivator diawali alam spirit, lalu dilanjutkan dengan ranah alam jiwa, alam raga, dan terakhir alam nirvana. Sebenarnya tingkat kultivator masih terus berlanjut setelah alam nirvana. Selama seorang kultivator terus berlatih maka ia akan menerobos batasan sampai ke ranah yang lebih tinggi lagi. Dalam setiap tingkatan ranah ada 9 tahapan yang harus dilalui sebelum naik ke tingkatan ranah selanjutnya. Misalnya untuk Liu Yuan sekarang ia masih berada di alam spirit tahap 1. Sebenarnya Liu Yuan bisa saja menerobos di beberapa minggu awal ketika dirinya membuka gerbang dantian namun ia mengabaikannya karena sedang fokus melatih kekuatan fisiknya serta memperluas kapasitas benang Qi. Kini kekuatan tubuhnya sudah cukup sehingga tidak ada alasan bagi Liu Yuan untuk menunda latihan ini lagi. Liu Yuan duduk bersila di gubuknya dan langsung memejamkan mata. Ia bersiap berkonsentrasi untuk menaikkan tingkatan kultivasinya. Sudah sejak lama aku ingin mencoba metode kultivasi Raja Bayangan. Jika bukan karena menghargai kultivasi dari keluargaku, mungkin aku telah menggunakannya di kehidupan. Pertama, dalam dunia kultivator, ada yang disebut sebagai metode kultivasi. Metode kultivasi merupakan petunjuk atau cara seseorang dalam berlatih menjadi seorang kultivator. Metode kultivasi ini memiliki beragam jenisnya. Jumlahnya tidak terhitung tetapi biasanya metode kultivasi bersifat diwariskan turun-temurun baik itu dari keluarga, klan, atau perguruan. Metode kultivasi diciptakan agar mempermudah kultivator untuk meningkatkan kekuatan mereka. Metode kultivasi dibagi beberapa kelas, ada yang kelas tinggi dan ada juga yang kelas biasa. Sampai kelas rendah. Tinggi atau rendahnya metode kultivasi dilihat dari kecepatan dan batas perkembangan kultivator itu ketika kekuatan mereka tumbuh. Misalnya metode kultivasi bisa dikatakan kelas tinggi jika membuat seorang kultivator itu naik ke tingkatan ranah alam. Nirvana merupakan metode kultivasi paling kuat yang pernah ia temui. Liu Yuan menarik nafas yang dalam sebelum mencoba menerobos ke tahap 2 sesuai petunjuk yang ada dalam metode kultivasi Raja Bayangan. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Liu Yuan akhirnya bisa berhasil menerobos menggunakan metode kultivasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba dialiri percikan petir berwarna hitam. Ini, Liu Yuan kehabisan kata-kata saat melihat ada semacam aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Aura itu tampak begitu kelam dan mencekam. Aura kegelapan itu hanya bertahan selama beberapa detik saja sebelum akhirnya menipis dan menghilang. Kultivasi Raja Bayangan ini tidak sesederhana yang kupikirkan, pasti teknik. Merupakan metode kultivasi paling kuat yang pernah ia temui. Liu Yuan menarik nafas yang dalam sebelum mencoba menerobos ke tahap 2 sesuai petunjuk yang ada dalam metode kultivasi Raja Bayangan. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Liu Yuan akhirnya bisa berhasil menerobos menggunakan metode kultivasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba dialiri percikan petir berwarna hitam. Ini, Liu Yuan kehabisan kata-kata saat melihat ada semacam aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Aura itu tampak begitu kelam dan mencekam. Aura kegelapan itu hanya bertahan selama beberapa detik saja sebelum akhirnya menipis dan menghilang. Kultivasi Raja Bayangan ini tidak sesederhana yang kupikirkan, pasti teknik. Ini salah satu metode kultivasi kuno yang sudah lama menghilang. Banyak metode kultivasi yang biasanya menghilang pada setiap generasi. Hal ini umumnya terjadi ketika metode kultivasi itu
tidak memiliki penerus. Kasus lainnya biasanya karena metode kultivasi itu terlalu sulit untuk digunakan sehingga para kultivator memilih mempelajari metode kultivasi yang lain. Metode kultivasi Raja Bayangan jelas bukan metode kultivasi biasa. Liu Yuan bisa merasakan meski ia telah mencapai tingkatan alam spirit tahap 2 namun kekuatannya yang sekarang seperti bisa melawan kultivator alam spirit tahap 5. Sebelumnya tidak ada metode kultivasi dengan daya tempur setinggi ini dalam dunia kultivator. Kultivasi Raja Bayangan pasti dibuat oleh kultivator yang lebih kuat dari ayah. Liu Yuan ingin mencoba kekuatannya barunya. Ia keluar dari gubuk lalu pergi ke hutan, tidak menunggu waktu lama hingga ia menemukan apa yang dicarinya. Ah, ternyata kau di sini. Liu Yuan tersenyum lebar saat melihat babi hutan yang selama ini ia hindari. Liu Yuan tidak bersembunyi melainkan ia langsung muncul tepat di hadapan babi hutan tersebut. Babi hutan itu langsung memandang Liu Yuan dengan nafsu membunuh. Ia tentu masih mengingat bocah itu yang selama ini selalu kabur darinya. Tanpa menunggu lama babi hutan itu langsung menyerang Liu Yuan dengan serudukan gadingnya yang tajam. Liu Yuan kali ini tidak berniat menghindar ataupun lari, sebaliknya ia membiarkan babi hutan itu terus mendekatinya. Ketika jarak babi hutan itu tinggal beberapa meter lagi, Liu Yuan mengaktifkan mata bulannya sambil melepaskan pukulan yang telah dialiriki. Boom! Satu pukulan itu membuat siluman babi hutan itu terpental hingga puluhan meter. Tubuh babi hutan tersebut berhenti ketika menabrak pohon besar. Babi hutan itu meringkik kesakitan. Ia tidak menyangka Liu Yuan akan melepaskan pukulan yang begitu kuat dari tubuhnya yang kecil itu. Sebelum babi hutan itu bangkit, Liu Yuan sudah bergerak dan muncul tepat di hadapannya lalu memberikan pukulan yang lain. Babi hutan itu kembali terlempar namun sekarang ia kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya. Liu Yuan tidak menunggu waktu, ia mengalirkan ki ke dalam pisaunya sebelum menancapkan pisau itu ke titik vital babi hutan tersebut. Untuk mengakhiri nyawanya, babi hutan itu meronta beberapa saat sebelum akhirnya berhenti bergerak. Kekuatan ini, aku tidak percaya ada metode kultivasi yang sehebat ini. Liu Yuan tidak menutupi rasa bahagianya. Liu Yuan awalnya mengira untuk mengalahkan babi hutan itu setidaknya kekuatannya harus berada di alam spirit tahap 5 namun dengan metode kultivasi Raja Bayangan, ia bisa mengalahkannya hanya pada saat di tahap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.